Nah, selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini dibawakan oleh Pastor Joseph Oljang. Untuk mengantar kita dalam pemberitaan firman Tuhan, silakan Pak Rumeni untuk berfirman. Silakan Pak Rumeni. Terima kasih Pak Enardo. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan ini Tuhan boleh hanya untuk memuliakan nama-Mu dan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk duduk sejenak mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi para lektor yang akan membaca firman-Mu dan pelayan firman-Mu yang akan memberitakan kebenaran-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kami yang akan mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Enardo. Enardo, ya. Kita akan membaca firman Tuhan di dasar renungan kita yang kita ambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 36 dibacakan oleh Ibu Nerliana. Selanjutnya dari Markus 4 ayat 1 sampai 20 dibacakan oleh Ibu Sarma. Dari Markus 4 ayat 21 sampai 41 dibacakan oleh Ibu Junta. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Halo. Salam Pastor Paul Bu Ana. Salam Bu Desi. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di YouTube. Dan salam juga untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kita memasuki pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal 8 ayat 1 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang berbelat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian.
padakulah kekuatan, karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian pembacaan firman. Ibu Sarma. Iya, Pak. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus ayat 4 sampai 20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang yang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpiknya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan yang menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikian. Lanjut, Bu Cita. Ya. Baik, Pak Enardo, ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji sesawi itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya.
Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Neriana, Ibu Salman, dan Ibu Cinta untuk pemberitaan hari ini dengan tema Street Wisdom. Silakan Pastor Paul. Silakan Paul. Haleluya, luar biasa. Setiap hari Anda kalau ikut embun pagi, ya, Anda mendengarkan firman yang tidak pernah Anda dengarkan dari Anda kecil, ya, bahkan mungkin, ya. Kalau orang nanya, ya, kenapa saya bisa berpikir bisa mendapat rema itu, ya, saudara, ya. Ya kan? Anda kan dengarkan firman Tuhan cuma di sini kan, yang seperti itu, ya, yang seperti kita belajar di sini, hanya ada di sini. Dari mana saya bisa mendapatkannya? Apakah dari buku-buku rahasia yang saya pelajari? Apakah saya dapat dari ilmu tertentu? Saya baru tahu, ya, beberapa hamba Tuhan itu ternyata di Amerika itu ada buku seperti buku khotbah begitu, ya. Sehingga beberapa pendeta-pendeta itu ternyata ngambil dari situ, saudara. Saya baru tahu. Tapi yang Anda dapat di sini tidak akan ada di buku-buku lain, kecuali nanti kita bikin bukunya. Terima kasih buat Pak yang di Amerika, ya. Mungkin mau lebih suka anonim, ya, yang membantu saya untuk membantu ini, ya, bikin video, potongan-potongan video, ya. Jadi nanti Mbun Pagi ada videonya. Tinggal sekarang yang cari yang mau bikin bukunya, renungan setiap hari. Dari mana? Nah, balik lagi kan, balik dari mana, saudara? Ya karena Tuhan mengajarkannya kepada saya. Bagaimana Tuhan ngajarinya kepada saya? Tiap hari Tuhan bicara kepada saya. Bagaimana Tuhan tiap hari bicara kepada saya? Nah, itu, saudara. Tadi ayatnya, Amsal 8. Ya, hikmat berseru-seru, saudara. Di mana-mana Anda akan jumpai hikmat itu, saudara, sebetulnya. Sebetulnya di mana-mana Anda akan menemui wisdom, ya, street wisdom. Ada di jalan, ada di suatu rumah, ada di lapangan, ada di mana-mana, saudara. Anda akan menemukan hikmat itu, saudara. Hokmah, ya. Dan karena Anda hidup dengan hokmah itu setiap hari, akhirnya Anda akan mempunyai pengertian, punya bina, ya kan? Dari mana kita dapat hokmah?
karena kita menghadapi pencobaan. Di tengah-tengah pencobaan itu ada ketekunan, maka ada hikmat, ada hikmah. Bagaimana kita itu bisa jadi bina? Karena tiap hari tengah-tengah pencobaan kita terus melakukan apa yang Tuhan mau. Apa itu, saudara? Berbagi. Ya kan? Makanya kalau Anda lihat buku itu, setelah kata pengertian itu, Anda disuruh berbagi, saudara. Ya kan? Maka ada bina. Nah, hikmah dan bina akhirnya jadi das, jadi rema, jadi pewahyuan setiap hari. Sehingga setelah Anda lihat apa saja, Anda lihat pelita jadi hikmat, Anda lihat benih jadi hikmat, Anda lihat petani jadi hikmat, Anda lihat apa saja itu jadi hikmat, saudara. Karena hikmat itu berseru-seru, dan hikmat itu bersama-sama dengan bina, bina bersama-sama dengan das. Dan itu sudah ada dari awal sebelum langit dan bumi diciptakan. Beberapa teolog berkata itu ya Yesus, bukan, saudara. Yesus ya Yesus. Yesus itu tidak berpangkal dan tidak berakhir. Ya, sama seperti Melkisedek. Melkisedek itulah Yesus. Ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Ialah Alfa dan Omega, sebab ialah Alfa dan Omega. Tetapi hikmat ada diciptakan pada mulanya. Nah, dia bersama ketika langit itu ditetapkan, bumi ditetapkan, itu ditetapkannya dengan hikmat, saudara. Saudara tahu bagaimana langit dan bumi itu ditetapkan? Letusan yang besar sekali, saudara. Mau teori apapun, pasti ada ledakan di sana. Mau teori Big Bang, mau teori nebula, mau teori bintang kembar, mau teori apa saja, saudara. Pasti ada ledakan di sana. Ada reaksi fusi yang besar yang meledak. Ada pencobaan yang luar biasa, ada perkara yang luar biasa. Dan disitulah hikmat muncul, saudara. Ya, bagaimana Anda bisa punya hikmat? Dalam pencobaan, dalam tribulasi, di dalam tribulasi hidup Anda. Apa tribulasi hidup Anda yang paling mengerikan? Kita melewati bolak-balik. Apakah Anda melewati bolak-balik tribulasi itu? Semakin tribulasi itu besar, semakin badai hidup, semakin masalah yang luar biasa, aniaya yang luar biasa itu makin terjadi, makin besar, makin Anda hidup penuh dengan hikmat. Balik lagi, saudara, karena di dalam pencobaan, di dalam aniaya, lahirlah ketekunan. Dan di situ Anda kan punya hikmat. Kalau Anda tidak punya ketekunan, Anda selalu lari dari masalah, ya Anda nggak punya hikmat. Anda selalu kabur kok. Bagaimana Anda mempelajari? Tuntaskan, saudara. Setiap masalah-masalah dalam hidupmu jangan lari. Aduh, udah pengen bunuh diri. Iya, bunuh diri itu paling gampang. Bunuh diri juga sama lari, saudara. Iya kan? Cuma larinya ke blunder. Yang satunya larinya ke drug, ya, alkohol. Satunya larinya ke pelacuran. Yang larinya terus jadi ngedan. Satu larinya nonton film. Satu larinya ke gereja. Lari ke gereja juga sama-sama buruknya ya. Lalu jadi mabuk agama di gereja kan, jadi kentir kan, jadi kentir di gereja, saudara. Ikut pendetanya ikutan kentir kan, iya kan, jadi ngawur-ngawuran agamanya kan. Anda bertuhannya jadi ngawur-ngawuran karena Anda lari. Yang satunya jadi preman, yang satunya dia hadapin, dia respon dengan benar, duduk. Dalam ilmu psikologi membuktikan 90% ketakutan Anda itu tidak terjadi, saudara. Yang 10% siap-siap, waspada. Yang 90% itu nggak terjadi. Saya dulu belajar ya, takut setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya hadapi, saya duduk, saudara. Dari 100 hari takut, yang 90 hari itu nggak ada apa-apa, saudara. Yang 10 hari memang kejadian. Kira-kira begitulah perbandingannya ya. Ya sudah, dari 100 hari, 90 hari Anda tenang saja. Begitu hari menghadapi, hadapi saja. Kekhawatiranmu sehari untuk sehari. Jangan kekhawatiran tiap hari Anda khawatir terus saja. Hari itu khawatir, sudah hari itu saja. Kalau sudah lewat, sudah tidak khawatir lagi kan. Ya, bangku hancur ya sudah kan. Tidak khawatir lagi kan, ya sudah, tekanin. Yang bikin kita khawatir kan kalau mau terjadi kita deg-degan, ya kan, kalau mau gegeran kan kita deg-degan. Kalau sudah terjadi kan sudah terjadi, mau apa? Bom kalau sudah meledak
Mau diapain lagi? Nggak usah khawatir lagi. Iya kan? Hikmat itu ada di mana-mana ketika Anda menghadapinya. Ketika di dalam masalah itu Anda menghadapinya. Dulu kita belajar ya tentang angin ribut. Ya, kalau Anda belajar di gereja, Anda belajar sama pendeta-pendeta hebat, tengking di dalam nama Yesus angin ribut. Kalau Anda belajar di sini, angin ribut jadi tengking, dimarahi sama Tuhan Yesus nanti kamu. Kalau Anda belajar sama Gilbert, sama Benny Hinn, Anda belajar sama Philip Mantova, Anda belajar sama pendeta siapapun yang Anda kenal, tengking itu angin ributnya. Dalam nama Yesus, jadi tengking angin ributnya, badai pasti akan pergi. Kalau Anda di sini belajar, ya di sinagog embun pagi, ini namanya sinagog kita ya, sinagog embun pagi. Ada angin ribut, jangan ditengking, hadapin saudara. Kalau kamu tengking, dimarahi Tuhan Yesus. Selesai angin ribut berarti kamu dimarahi Tuhan Yesus, besok ngulangin lagi, saudara, angin ribut lagi. Ya kan? Yang pertama angin ribut, Yesusnya tidur. Yang kedua, Yesusnya dikira hantu. Diomelin 2 kali. Kapan kapokmu? Oh, jadi banding-banding kita ya. Lah iya, bukan masalah dibanding-banding. Ini masalahnya kan Anda nggak belajar 2 kali masih belum pinter. Sudah dikasih contoh sama Tuhan Yesus 2 kali diomelin. Masih ditengking juga, bandel sih kamu. Makanya angin ributnya bolak-balik datang. Ditengking soal. Yang kedua nggak ditengking ya. Yang kedua nggak ditengking. Yang kedua Petrusnya jalan di atas air, anginnya berhenti sendiri. Iya beneran saudara. Beneran. Angin ribut dihadapin. Responmu benar. Kamu takut, Tuhan, tolong. Itu kan? Wah, hati itu udah mau mati. Selama masih ada Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus tidur, jangan khawatir, saudara. Kalau Tuhan Yesusnya tenggelam, kalau kamu tenggelam, kan Tuhan Yesus ikut tenggelam. Kan dia satu kapal dengan kita. Apa Tuhan Yesus nggak satu kapal? Iya kan? Anda nangkap nggak? Angin ribut jangan ditengking, dihadapin. Ketika Anda masuk dalam angin ribut itu, Anda akan lihat berbagai macam teman-temanmu. Oh, si Thomas kunyuk juga ini orang satu nih ternyata ya. Ngomongnya percaya, ngomongnya gede nih. Oh, ini si Petrus kunyuk juga nih, bacot doang nih. Ngelihat si Yohanes penjilat nih, lihat si Yakobus, wah kurang ajar ini. Nanti lihat lagi Simon, wah kejem ini orang. Nanti Anda lihat lagi si Matius, wah kikir juga nih orang nih. Masing-masing Anda lihat, Anda belajar. Setiap respon sangat itu kan jujur kita, nggak bisa munafik. Kalau di gereja dalam komunitas gini semuanya baik-baik, mukanya sale-sale, makanya ya yayasan kita, ya tim kita itu orangnya itu juder, nyentrik. Percayalah nggak ada yang munafik, saudara. Percayalah tim kita itu nggak ada yang munafik, nggak ada yang punya intrik di belakang, itu nggak ada, jeder. Ya. Kita sudah berkali-kali mengalami konflik. Saudara, saya kasih tahu Anda, ya, di tengah-tengah angin ribut karakter kita yang asli itu keluar, saudara. Lalu kita bereskan. Aduh, ternyata aku kunyuk juga nih ya. Ternyata aku ini cupakai juga nih ya. Ya sudah, beresin, saudara. Beresin, justru di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah badai hidup, karakter kita yang asli itu keluar. Dan kita tahu itu karakter kita yang pemarah, yang pemabuk, yang pemalu, yang munafik, yang kikir, semua keluar, saudara. Watak asli itu. Dan itulah saat kita beres-beres. Pencobaan kan tidak akan membuat kamu tambah baik. Pencobaan akan memunculkan sifat aslimu. Lalu kamu putuskan, kamu mau turutin, apa kamu mau taklukan. Benar nggak? Kan begitu kan? Mau serahkan pada Tuhan Yesus, ya Tuhan. Bagaimana cara menaklukkan sifat buruk, saudara? Nah, ini tips. Bagaimana cara menaklukkan sifat buruk? Wah, mau marah? Enggak, aku nggak marah. Aku nggak marah. Aku nggak marah. Aku nggak marah sambil bawa putih mau putus orang. Nggak begitu, saudara. Kikir.
Aku nggak kikir, semua ngeluarin duit 10.000 perak aja. Aku nggak kikir, malamnya ada nyesel-nyesel, bininya digamparin gara-gara duit 10.000 anyang-anyangan, tawar-tawaran sama tukang beca itu loh. Duit 10.000 nggak bikin kamu tambah kaya, ngapain nawar tukang beca? Jadi tukang beca juga belum tentu kuat. Bagaimana cara menaklukkan sifat burukmu setelah ketahuan? Saya kasih tahu rahasianya. Satu, simple sekali. Akui. Kalau kamu tidak ngaku, walaupun kamu sudah berusaha, nggak bakal berhasil. Bagaimana kamu bisa berubah dari pemarah jadi enggak? Akui kalau kamu itu pemarah. Bagaimana kamu bisa dari biasa suka bohong, tukang bohong, supaya kamu tidak bohong lagi? Ngaku kalau kamu suka bohong. Bagaimana kalau kamu tukang membual, supaya kamu jangan membual lagi? Kamu harus ngaku kalau kamu suka membual. Bagaimana cara mengakui? Bagaimana cara menaklukkan itu? Kamu akui. Pengakuan adalah awal dari perubahan. Sebab kalau kamu tidak ngaku, lah apanya mau dirubah, kamu aja nggak ngaku. Simpel kan? Simpel, itulah hikmat, saudara. Ya, dari mana saya tadi? Dari hikmat. Coba saja kalau tidak percaya. Ya, coba Anda boleh pergi ke mana-mana. Ya, Anda ikutin cuma simpel, cuma begitu. Iya, cuma begitu aja. Bagaimana saya bisa begitu? Saya tahu ada yang nggak bagus tentang saya, dari saya akui. Tiba-tiba saya cepat sekali berubah, saudara. Pengakuan, makanya Alkitab sudah ngajarin. Dari mana? Dari Logos kan, akuilah segala dosamu. Saling mengaku dosa. Ya. Mengakui segala kelemahan kita. Jangan gengsi. Anda mau berubah apa enggak? Masa saya pendeta besar, saya ngaku salah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akui kalau kamu memang omdo. Akui kalau kamu memang banyak mulut. Simpel ya, simpel. Saya kasih tahu rahasianya. Biar sudah umur 70 tahun juga nggak apa-apa, ngakui saja. Enak kok kalau hidup berubah makin baik. Enak, bahagia. Apalah, yang paling bahagia siapa? Orang yang paling dekatmu. Tetapi kan kita kemarin sudah belajar, lingkunganmu adalah cerminmu. Kan kita sudah belajar juga kan. Wah, yang paling enakan kamu dong kalau saya berubah. Iya, tetapi kalau saya berubah, aku akan berubah juga. Ketika kita berubah, lingkungan kita akan berubah juga. Ketika Anda berubah, istrimu akan berubah juga. Nggak usah ada masa-masa dia berubah. Ketika kamu berubah, suamimu akan berubah, anakmu akan berubah, lingkunganmu akan berubah. Kalau sampai ada, saya nggak bisa nyalakan orang lain. Kalau Anda orangnya susah, kalau saya punya tim susah, tim kita ada yang susah, ya itulah saya. Berarti saya belum berubah. Simpel kan? Apanya yang salah dari saya ya? Itu aja. Apanya yang salah dari saya ya? Bukan saya salah terus enggak, bukan ya. Tetapi saya pengen orang itu baik ya. Saya akan introspeksi saya dulu. Apanya yang salah dari saya sehingga orang itu bereaksi seperti itu ke saya ya? Anggap ya. Hikmat itu ada di mana-mana, saudara. Di dalam konflik sesama pelayan. Hikmat itu ada di dalam ketika kita bangkrut. Hikmat itu ada ketika kamu lagi di ujung tombak perceraian hidupmu, ketika anakmu kena narkoba, ketika kamu lagi di dalam penjara. Hikmat itu ada di mana-mana, saudara. Tinggal responmu. Iya kan? Enak nggak? Enak. Indah kan? Indah. Gampang kan? Gampang. Respon. Ya, hari ini belajar lagi ya. Iya, bagaimana saya bisa ngerti? Karena saya ngalamin. Dan saya tidak suka retorika. Berbahagialah orang yang nggak suka retorika. Ya. Bahagia, enteng, tidurnya nyenyak. Tidurnya nyenyak, karena saya nggak usah cerita lagi deh. Orang kalau suka beretorika ya tidurnya nggak nyenyak. Kalau saya emang nggak suka beretorika, kalau saya lagi jengkel sama siapa, ya sudah saya jengkel, malam tidur, saudara. Sudah ya, sudah kan. Kalau orang sakit hati lah ya gimana, saya memang, ya sudah, besok saya minta maaf, kalau memang saya salah.
Kalau memang saya salah, kalau nggak salah, jangan ngarep-ngarep saya minta maaf. Gitu ya, saudara ya. Gitu ya. Hari ini Anda belajar satu lagi, hikmat itu ada di mana-mana. Hidupilah ya. Nanti kamu akan mendapat manfaatnya. Kamu akan mendapat kekayaan, kehormatan. Kamu akan memerintah. Orang-orang yang tidak mau belajar, ya tidak mengerti tadi hikmat tadi, yang tadi saya cerita semua tadi nanti diulangi lagi, ya nggak heran hidupnya diperbudak oleh nasib. Ya, diperbudak oleh nasib. Anda cuma bilang nasib, nasib. Anda cuma bilang begitu meratap. Kalau saya enggak. Saya ingin merubah nasib. Ya, respon yang benar. Anda yang seumur hidup kere, ya, sampai hari ini Anda mungkin sudah usia 60 tahun, 70 tahun kere. Ya, udah terlanjur Pak, udah kere Pak. Ya, kalau 2 tahun lagi hidup seneng kan boleh dong, boleh. Rubah. Respon yang benar di dalam kekereanmu itu, respon-respon yang benar. Tiba-tiba kamu dapat rezeki nomplok gitu. Jangan ngarep-ngarep rezeki nomplok. Iya, bukan ngarep-ngarep rezeki nomplok. Bukan. Tetapi integritasmu, kapabilitasmu, kredibilitasmu itulah yang mendatangkan rezeki nomplok itu. Kerja satu, untungnya 10. Nanggap ya. Makanya ada orang tiba-tiba usia 30 kerja susah, usia 40 susah. Begitu dia usia 50 tahun, dia dapatkan yang intisari tadi, saudara. Kredibilitas, integritas, kapabilitas. Langsung naik, saudara. Perolehlah hikmat. Karena dari hikmat kamu punya, dari hikmah kamu punya bina, dari bina kamu punya das. Ada kredibilitas, integritas, kapabilitas. Kamu lakukan itu bukan karena retorika, bukan. Banyak orang yang melakukan integritas, kapabilitas, ngomongnya kredibilitas, integritas, kapabilitas, tapi 0-0 kutul. Karena nggak muncul, bukan karakter yang dibentuk, tapi hanya retorika mulutmu saja. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang dibentuk alami, dibangun ya mulai dari hikmah, binah, dan das, tiba-tiba muncul, tiba-tiba jadilah itu. Kerja 1 untung 10. Selama ini kamu kerja 10 untung cuma 1, kadang-kadang minus 5. Sial, bener kan? Tapi begitu Anda kerja. Responi hidup kita dengan hikmat. Anda coba dengar baik-baik ya. Matamu lihat, kupingmu dengar. Rasakan itu hikmat itu ada di mana-mana. Ya. Nanti akan ada perubahan dalam hidupmu, terobosan-terobosan dalam hidup. Bukan yang ngerong-ngerosi laba-laba, bukan, saudara. Jangan ngawur. Yang realistis. Iman kita itu harus yang real, saudara. Jangan ngawur. Ya. Cium sepatu saya, 2 jam lagi kamu. Jangan begitu, saudara. Iman itu jangan ngawur-ngawur begitu. Ya. Tadi ada urutannya, ada rahasianya. Nanti Tuhan berkati hidupmu, anak-anakmu, keluargamu, pulihkan hidupmu. Simpel kan? Simpel pengajarannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Enardo.